Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati Pratiwi dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Singapura Bangsa, NPM 191063111494. Di sini saya ingin melakukan review salah satu buku yang sudah pernah saya baca, yaitu buku Laut Bercerita karya Leila Eksyudori. Buku ini pertama kali diterbitkan yaitu pada tahun 2017. Pada buku Laut Bercerita, Leila Eksyudori menceritakan dengan penuh makna tentang aktivis yang dibungkam, rakyat yang hidup dalam tekanan, dan penghilangan orang secara paksa oleh rezim berkuasa yang berlatar belakangkan kerusuhan 1998. Cerita ini merupakan cerita yang masuk dalam bagian sejarah, tetapi tidak dikisahkan dalam buku sejarah yang kita pelajari di sekolah. Cerita tersebut dikisahkan melalui tokoh biru laut, yaitu seorang mahasiswa sastra Inggris yang berkuliah di Yogyakarta. Biru laut turut bergabung dengan organisasi bernama Winatra setelah pertemuannya dengan Kasih Kinanti, seorang mahasiswi Fakultas Politik. Organisasi ini adalah organisasi yang memihak kaum-kaum kecil, dengan organisasi induknya yaitu Wirasena, yang mana pada masa pemerintahan tersebut, para aktivis tidak hanya dibatasi dalam bersuara, tetapi juga menjadi buron aparat. Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Winatra dan Wirasena, membuat Laut dan kawan-kawannya harus hidup dalam persembunyian, dan juga menyebabkan pemerintah secara terang-terangan memasukkan kedua organisasi tersebut ke dalam daftar buron. Dalam buku Laut Bercerita, cerita yang diceritakan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menceritakan segala kepedihan, ketakutan, dan kesulitan yang dirasakan biru laut dan teman-temannya yang harus hidup sebagai buron karena pemikiran-pemikiran yang mereka suarakan. Semuanya biru laut ceritakan, diawali dengan bagaimana penyiksaan yang dirasakan biru laut sebelum ia dimasukkan ke dalam dasar laut. Bagaimana kehidupannya sebelum ia ditangkap, kehidupannya sebagai mahasiswa, aktivis, dan seorang anak yang selalu ditunggu kepulangannya oleh orang tuanya. Bagian cerita kedua yaitu menceritakan bagaimana keadaan keluarga yang kehilangan salah satu saudarinya, berusaha mencari keberadaan keluarganya yang hilang tanpa suatu kejelasan, apakah masih hidup ataukah sudah mati. Pada buku Laut Bercerita, kita diajarkan mengenai perjuangan dan pengkhianatan. Perjuangan yaitu bagaimana memperjuangkan hak-hak kaum kecil dan berjuang melawan rezim berkuasa selama bertahun-tahun, seperti membantu mengawal buruh yang melakukan unjuk rasa kenaikan upah yang dilakukan Laut dan teman-temannya. Juga pengkhianatan tentang bagaimana kecewaannya yang dirasakan oleh Laut dan teman-temannya ketika dikhianati oleh orang yang kita percaya ternyata bagian dari mereka yang melakukan penyiksaan kepada Laut dan teman-temannya. Tetapi pada buku ini tidak hanya berkisah mengenai apa saja yang dilakukan mereka para aktivis dan mahasiswa yang hilang, tetapi juga bercerita mengenai keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang hilang. Bagaimana Asmara Jati, yaitu adik biru laut, harus merasakan bagaimana keadaan keluarganya yang mengalami insomnia setiap malam dan harus hidup dalam kepompong imajinasinya karena penyangkalan yang dilakukan kedua orang tuanya. Di mana di hari seharusnya biru laut pulang ke rumah, Asmara Jati harus melihat kedua orang tuanya berlaga seolah-olah Laut akan kembali ke rumah dengan tetap menyiapkan piring, memasak menu kesukaan Laut, dan memutar lagu yang biasa mereka dengar bersama, walaupun biru laut tidak pernah pulang. Pada buku ini, Leila mengatakan bahwa ini berisi tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasa kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Begitulah review buku yang
yang saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tentang review yang saya lakukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.